Selamat pagi. Masih semangat hari ini? Ya, Bapak Ibu berharap anak-anak semuanya memulai aktivitas pada minggu ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat. Baik anak-anak, mari kita awali renungan pada pagi ini. Kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh damai, karena kita akan menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Mari kita pujikan lagu "Hai Mari Berhimpun". Anak-anakku sekalian, mari kita melandasi renami kita pada pagi ini dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Kita serahkan keadaan kita kepada Tuhan melalui berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih yang kami tinggikan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu datang kembali ke hadirat Tuhan. Perkenankanlah kami untuk mengucapkan syukur dan terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami, memberkati kami, membimbing kami. Terlebih Tuhan, pada pagi ini Tuhan tetap memberikan sukacita kepada kami. Tuhan berikan nafas kehidupan baru buat kami. Dan pada pagi ini Bapa, kami akan melaksanakan tugas-tugas kami, kewajiban kami sebagai siswa Tuhan. Namun sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah ya Bapa, kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memperhatikan, boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang nantinya Tuhan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Sungguh Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, karena kami mengimani tanpa pertolongan Tuhan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Bapak, kami serahkan jalannya ibadah pada pagi ini hanya ke dalam kuasa tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, ya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Kita siapkan hati kita supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Mari kita siapkan dengan memuji nama Tuhan, dengan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan.
Selamat pagi anak-anak yang terkasih, selamat pagi Bapak Ibu Guru, juga Mama, Papa yang mendampingi anak-anak saat Zoom pada pagi hari ini. Kita bertemu dalam Renami Senin 13 Desember 2021. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang akan diambil dari Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Demikian bunyi firman-Nya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Renami hari ini. Tema renungan kita hari ini adalah iman adalah percaya. Ya, anak-anak, kita akan belajar tentang iman. Iman adalah percaya kepada Tuhan. Iman adalah bersandar, mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Kita akan belajar dari imannya Bapak Nuh. Ya, pada saat itu Bapak Nuh sangat terkejut ketika dia dipanggil Tuhan dan Tuhan memintanya untuk membuat bahtera. Oh my God, saya harus membuat bahtera yang begitu besar. Tuhan, bahtera itu panjangnya 300 hasta, lebarnya 50 hasta, dan tingginya 30 hasta. Besar sekali Tuhan. Anak-anak tahu 300 hasta itu berapa sih panjangnya? Kalau kita biasanya memakai ukuran meter, 300 hasta itu kurang lebih 150 meter. Wow, kapal bahtera dibuat dengan panjang 150 meter. Lebarnya kalau 50 hasta berarti 25 meter. Dan tingginya kalau 30 hasta berarti 15 meter. Besar dan tinggi. Bahkan Tuhan bilang, Nuh, buatlah bahtera itu berpetak-petak. Artinya apa, anak-anak? Bahtera itu dibuat dengan ada ruang-ruangnya. Tuhan juga berkata, buatlah ada tingkat bawah, tingkat tengah, dan tingkat atas. Itu artinya bahwa bahtera Nuh dibuat dengan 3 tingkat. Wow, luar biasa. Anak-anak, Nuh pada waktu itu ketika dipanggil Tuhan untuk membuat bahtera, usia Nuh 600 tahun. Wah, itu usia yang sudah sangat tua. Pada masa sekarang ini tidak ada manusia yang usianya mencapai 600 tahun. Ya, ketika Bapak Nuh mendengar perintah Tuhan ini, Bapak Nuh membicarakannya kepada istri, kepada anak-anak, kepada menantunya, bahwa ada perintah Tuhan. Dan Tuhan memberikan perintah ini karena Tuhan akan mendatangkan air bah, air yang sangat besar yang akan menutup pohon-pohon, bahkan sampai menutup gunung-gunung. Lalu bagaimana, anak-anak? Apakah perintah Tuhan ini dilakukan oleh Bapak Nuh? Betul, Bapak Nuh melakukannya. Kenapa Bapak Nuh mau melakukannya, anak-anak? Ya, betul.
melakukannya karena Bapak Nuh beriman kepada Tuhan. Bapak Nuh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan punya rencana yang sangat baik kepada Bapak Nuh dan keluarganya. Bapak Nuh percaya akan janji Tuhan memberikan keselamatan kepada Bapak Nuh dan keluarganya. Sehingga meskipun ada banyak tantangan, usia yang sudah lanjut, orang-orang yang tinggal di sekitar Bapak Nuh menertawai, melihat bahwa apa yang dilakukan Bapak Nuh beserta anak, istri, dan menantunya itu adalah suatu tindakan yang lucu, membuat bahtera yang besar. Buat apa? Tapi Bapak Nuh tidak terpengaruh. Bapak Nuh tidak menyerah. Bapak Nuh tetap teguh pada imannya bahwa Tuhan memerintahkan membuat bahtera karena Tuhan akan menyelamatkan keluarga Bapak Nuh. Karena Tuhan melihat bahwa manusia di bumi ini sudah semakin jahat dan Tuhan akan memusnahkan mereka semua. Tetapi Bapak Nuh yang taat dan setia kepada Tuhan akan diselamatkannya. Itulah anak-anak, iman Bapak Nuh, iman yang percaya kepada Tuhan, iman yang bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Dan iman merupakan sumber kekuatan bagi orang percaya. Kita belajar dari Bapak Nuh, meskipun sudah tua, meskipun ada tantangan orang-orang di sekitar yang mengoloknya, meskipun harus mencari kayu di tempat yang sangat jauh, mengumpulkan kayu, memotong-motong kayu, membuat bahtera yang begitu besar, tapi Bapak Nuh tetap teguh melakukan perintah Tuhan. Jadi anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh seperti Bapak Nuh. Dan kita harus menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi teladan yang baik. Bagaimana di dalam ucapan kita harus menunjukkan sebagai orang yang percaya pada Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan, memiliki perkataan-perkataan yang baik, tidak suka memaki, tidak marah-marah, lemah lembut. Kita harus menjadi teladan di dalam perbuatan kita sebagai orang yang percaya pada Tuhan. Perbuatan kita harus menunjukkan perbuatan yang baik. Jangan sampai perbuatan kita membuat orang lain kecewa, membuat orang lain sakit hati, tetapi perbuatan kita membawa berkat bagi orang lain, membawa sukacita bagi orang lain. Dan juga kita pun juga harus menjadi teladan di dalam segala hal yang harus kita lakukan, ya, baik itu ucapan kita, perbuatan kita, ataupun pola pikir kita. Milikilah pola pikir yang baik, yang positif, sehingga hidup kita benar-benar menjadi teladan bagi Tuhan. Sebab anak-anak, firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau kita percaya kepada Tuhan, tidak ada wujud nyata dalam perbuatan kita, maka iman kita dinyatakan mati, bahwa kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan karena kita tidak bisa menjalankan perintah Tuhan. Mari anak-anak, kita tunjukkan setiap perilaku kita sehari-hari, ucapan kita, pola pikir kita
yang menunjukkan iman kita kepada Tuhan, sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita. Berbahagialah kita semua yang bisa menjadi teladan yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Anak-anak, setelah kita mendengar firman Tuhan, sekarang mari kita bersama-sama kembali kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih bila hari ini kami diajarkan bagaimana kami memiliki iman yang teguh. Kami tidak mudah tergoda oleh situasi yang ada di sekitar kami. Kami tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi, agar kami tetap bersandar kepada Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar mencerminkan kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur bila hidup kami senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Hidup kami selalu dituntun oleh Tuhan, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan kesehatan, kekuatan, kebutuhan kami sehari-hari telah Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan untuk mama papa yang selalu Tuhan berikan kesehatan, pekerjaan, sehingga mereka semua dapat mencukupi segala kebutuhan kami. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap pekerjaan orang tua kami. Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Kami juga menyerahkan bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan selalu menaungi bangsa kami. Jauhkanlah bangsa kami dari segala mara bahaya. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah gunung meletus, erupsi Semeru, mereka yang kehilangan sanak saudaranya, mereka yang kehilangan harta bendanya, mereka yang kehilangan rumahnya. Kami percaya Tuhan, melalui orang-orang yang Engkau pakai, Tuhan akan memelihara mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat di dalam menjalani kehidupan yang serasa berat pada saat ini. Ajar kami untuk mengasihi mereka di dalam doa kami, di dalam kepedulian kami kepada mereka, sehingga hidup kami boleh menjalankan perintah-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami akan menjalankan tugas kami dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai kami, menyertai Bapak Ibu guru kami, menyertai Ibu Kepala Sekolah kami dan wakilnya, dan semua yang terlibat dalam proses pembelajaran di sekolah ini. Tuhan berkati, sehingga setiap kegiatan yang akan kami lakukan hari ini, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terlebih jaringan internet yang bagus, perangkat yang kami gunakan juga boleh mendukung di dalam kami belajar. Kami menyerahkan Tuhan, sepanjang kegiatan kami dari pagi hingga malam nanti hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang begitu indah. Saatnya kita berkewajiban untuk mengabarkan berita sukacita, mengabarkan firman Tuhan ini ke sekeliling kita. Baik, mari kita pujikan dengan lagu Hai Siarkan di Gunung. Waktu
Baik, ibadah pada pagi ini kita akhiri sampai di sini. Tuhan memberkati. Selamat belajar. Tuhan senantiasa menyertai kita. Semangat anak-anak.